gampang sekali nih ya. Jadi F total itu sama dengan ke kanan 20 dikurangi ke kiri 30 dikurangi 30 ditambah 40. Jadi kalau berlawanan gini Bu, itu di pengurangan Bu ya. Pengurangan. Ya, kalau berlawanan pengurangan. Berarti ketemu F-nya sama dengan 30 ya. Wes. Nah, ini sekarang. Ya. W-nya 2400 dibagi 30 sama dengan 80 meter. Walah, gampang ya Allah fisika iki. Gampang Bu? Jane gampang Pak, sing marake beban berat niku napa? Iki rumuse apa? Ngoten niku wis lali. Gampang sekali dituntun Pak. Nggih, enggak apa-apa. Nek sendirian ya cenunukan Pak. Ini kan warganya dituntun yang kalau dilepas. Kalau saya biasanya mungkin buat rumusnya. Mbak Iya. hafal enggak? lah mulakno. Rumus ketemu 20 tahun yang lalu, C. Masih muda Bu, 20 tahun. Guyune Pak Fajar ki puas betul dulu. Enggak, tenang serius. Salah Ibu. Aku Ayo lanjut. Oke, lanjut. Siap. Lanjut Bapak. Siap. Ibu. Ini Pak Saiful kok diam saja ya? Masuk belum ya? Ya itu Pak Saiful itu dia sedang jangan Pak, jangan. Kalau dia ngomong itu nanti bahaya Pak. Nanti Enggak dia ada titiknya kalau ngomong. iya. Pak Saiful, Pak Jo. Kalau Pak Pak Bude. Saiful sudah bicara ya Pak, enggak ada titiknya Pak nanti Pak. Loh, mau nangis saja harus dikasih titik kok. Enggak. Nah, iya kalau Bang Ipul nanti kalau gini pangkasan tanya gini. kalian. Oh gitu. Orang kan Mbak Ais, Bang Ipul tanya gini, ini nanti yang diunggah apa? Ngono. Beb nanti jam berapa gitu ya? Yo. Setiap hari di ruangan saya Pak Saiful suaranya terus. Tapi rame kok kalau ada dia. Oke, lanjut ya. Lanjut Pak. Siap. Ini soalnya keren sekali Bapak Ibu. Pada upacara 17-an diadakan lomba tarik tambang. Masing-masing tim terdiri dari 3 orang. Tim A terdiri dari Aan 40, Baim 20, Anton 70 Newton. Sedangkan tim B terdiri dari Adi 80, Abed 30, dan Budi 60. Jika ternyata usaha yang dilakukan sebesar 100 Joule, ada usahanya 100 Joule, maka pernyataan yang paling benar adalah oke, kita gambar dulu Bu ya. Paling enak fisika itu gambar-gambar gini Bu. 17 tarik tambang Bu, yang ngerti ya tarik tambang ya. Sebelah A dan sebelah B. Di sini ada berapa? Yang ini taruh kata tim A. Nariknya mesti ke sana kan? 40, Ada 40 Newton, ada 60 Newton, 60, ada 70 Newton. Yang Dan ada tim B. Nariknya ke sana mesti. Masa tim B dulu nggak mungkin kan? Tarik-tarik antar tambang itu, ya kan? Ini ada 80 Newton, ada 30 Newton, dan ada 40 Newton. Usahanya sebesar 100 Joule. Tarik tambang. Di bendera nih gini, lebar-lebar gitu ya. Oke. Yes. Yo, kita hitung sekarang. Gaya yang ke sana totalnya berapa? Gayanya A itu sama dengan 40. Semuanya kan narik ke sana ya? Nggak mungkin kan diulur 170 ke arah sana. 170. Yang satunya Ke sana. Gayanya B itu lagi 100 40, 100, 50. 50 Newton ya. 150. Tinggal nambah toh. FA 170. Oke. Ke sana 150. Ke kanan 150, ke kiri 170. Maka gaya totalnya gimana? Kemana ini gaya totalnya? Ke A. Ke A. Iya toh? A yang A. Iya kan? Itu apa itu ya? Coba ngomong suaranya. Sebesar Iya Pak. Betul. sebesar 20. Bukan Pak Saiful. 70. Oh, bukan Pak Saiful. Karena Pak Saiful Bukan kan ini. kenal itu. Di saat dan jam 4. Oke, 20 Newton ya. W. W tadi apa? W dengan F kalikan
S. Yuk, S itu sama dengan W dibagi F. W-nya 100 Joule, 20 Newton ketemu, jaraknya 5 meter. Oke, 5 meter ke arah mana? Arah A. Ke arah A. Oke ya, 5 meter ke arah A. Jawabannya tim B tertarik ke arah tim A sejauh 5 meter. Iya, Oke? Yang ini. yang B. Tim A, Oh, tim B pena. tertarik oleh tim A sejauh 5 meter B. Ya. Bagaimana? Ini kan Baik. cara pakai rumus ya, Pak. Kalau dalam ini kan Wah, dengan waktu supaya cepat bisa Oleh tim bisa A sejauh 5 enggak, Pak? meter. Nah, anu Pak, Karena kan kita tarung dengan waktu, Pak. iya. Yang B no. Lah ya, Pak. Kalau cara cepatnya itu LKT. Oh iya. Lihat kerjaan teman. Dan. Jadi ini cara cepatnya gimana ya? Ya itu paling sederhana loh Pak. Ini nggak tahu ya apa namanya, UP itu memang dibuat paling sederhana begini gitu loh. Jadi kan ini soal cerita aja gambar. Jadi ada gaya yang ke kiri, ada gaya yang ke kanan, gitu aja kan? Ke kiri totalnya berapa? 4, tinggal nambah aja 40 tambah 60 tambah ini 170. Ke kanan berapa? 150. Berarti totalnya ke kiri kan gitu 20 gitu. Berapa joule usahanya? 100 joule. Ya wis, 100 dibagi 20, 5 meter. Itu cepet. Tapi kan dia tadi. Kelemahan kita itu adalah males banget dengan soal cerita, Pak. Kalau yang ada langsung angkanya itu cepet. Nah, kalau pemahaman kayak gini biasanya memang ngono. Jane sama, cuma kendala di situ tok. Iya. Ya Bu, memang nggak tahu ya dari zaman dulu tuh soal cerita itu jadi momok gitu. Saya juga heran. Soal cerita jadi momok. Padahal hobinya baca ya, Pak. Padahal hobinya Baca. baca, tapi soal cerita malas. Oh. Iya. Nggak tahu, itu dari dulu. Dan kita kalau kasih soal ke anak-anak pun nggak begitu. Bingung besok ketemu jalan nih. Oh, Gitu ya. iya sama. Siap, Pak. Bukan Iya. turunan tapi tanjakan. Lanjut. Lanjut. Wah, sekarang ini sepotong besi bermassa. Berarti ini sudah masuk subbab yang kedua, yaitu berkaitan dengan suhu dan kalor. Ini sederhana banget Bu ya, suhu dan kalor itu rumusnya cuma satu. I sama dengan MC delta T. Ya. Q itu adalah kalor, M itu adalah massa, C itu adalah koefisien, ya, ini adalah koefisien kalor, delta T itu adalah perubahan T, ini T-nya T suhu ya, T suhu bukan T waktu. Ini adalah perubahan suhu. Ya. Ini kan terkenal Bu rumus ini Bu ya. Rumus ini terkenal banget. Tinggal nanti soalnya yang kemudian soal kita itu Bu. Wes, ini dipegang. Sama dengan mencatat gitu. Kita sama dengan mencatat. Gitu. MCAT. Ya, pokoknya dikurang wis. Nah, contoh sepotong besi bermassa M dan kalor jenisnya T, koefisien tadi ya, kalor jenis itu ya. Saya katakan ini kalor jenis koefisien. Ganti aja nih. Ya. Ini kalor jenis. Ini kalor jenis. Naikkan suhu 8. Oke. Sepotong besi bermassa M dan kalor jenisnya T serta sepotong aluminium bermassa 2M, kalor jenisnya 2C. Masing-masing diberi kalor yang sama. Kalornya sama. 100. Wih, hebat. Sudah lewat ya berarti ya? Oh, ngarang lu Ibu Dwi. Asal jawab yo. Ini tuh 2 kali 8 kok. Mana? Ya wes. Ditulis saja Pak Fajar Lanjut. biar lebih jelas. Itu beneran Oke, ini. ini ada besi. Lalu 2 kali 8 32 ada besi, ada Aku aluminium. ngerti. Kenapa kosongnya? Karena diberi kalor yang Kenapa sama. aku jawabnya 32? Oke, ini sama dengan N C delta T.
Ini bisa gitu, MC delta T. Ini punyanya besi, punyanya besi, punyanya besi, punyanya aluminium, punyanya aluminium, Jebule punyanya salah. aluminium. Ya, benar. Besinya berapa tadi? Masa besinya M. Kalau jenisnya C. Ya, kenaikan besinya ditanyakan. Ya, sama dengan masa aluminiumnya apa? 2M. Kalau jenisnya 2C. Perubahannya 8K. Gitu. Berarti delta suhu B itu 2 kali 2 kali 2 2 kali 2 4 kali 2 4. 32 ya. Iya. MTK dibagi MC. Betul ya? Ya, betul. Sama dengan 32 32. dibagi MC. Ya. Coret gitu kan? Coret. Iya, betul. Selesai. Tadi aku mikirnya cepet gitu loh, Pak. Nggak pakai perpanjang rumus antara dua-dua kan sama. Terus betulnya 228. Terus ngono ae. Yo. Ngambek. Anu ngambek. Beneran kuwi. Kalau nanti ini ganti ini Mahal ini tak ganti pisan ngono besi. ki lho. Beda. Terus ini tak ganti aluminium. Yo, gak iso dikalikan gitu, ya kan? Nah, iya, makanya karena tadi pemahaman di bacaannya kan Dikali, seperti soalnya. itu, Bapak. Faktor kebenaran, Bu. Sip. Ini yang sering kita lakukan. Sejumlah air panas dengan suhu 100 derajat Celcius ditambahkan 300 gram air bersuhu 0 derajat Celcius. Apabila suhu campurannya 40 derajat Celcius, masa air panas yang ditambahkan adalah air tentunya ini sama. Biasanya ada air panas, ada air dingin. Gitu ya. Sama. C. Kalornya Bentar. Mau kurang kali aku. Air sama bikin di soal aku urut cetok. itu nanti sama dengan air jumlah air panas suhunya 100 derajat Celcius ditambahkan 300 gram ya, maka air panasnya ditambahkan air panas tambahkan berapa tadi gitu kan. Ya. Ini kan berarti kan MC delta T panas sama dengan MC delta T dingin. Oke? DDD, MP, CP, TP. Ini MD. Ini sama air. Sama dengan air ya? Iya. Nah, masa air panas perubahan suhunya berapa tadi? Dari 100 derajat jadi 40 derajat. Ya, dari 100 derajat Yuk. jadi 40 derajat. Itu 60. sama dengan dingin berapa? 300. Perubahan suhunya berapa? Perubahan suhunya dari 40 ya ke 1. Oke. Dari 0 derajat ke 40. Perubahan suhu selalu positif ya. Tidak ada perubahan suhu negatif. Jadi 40 kurangi 0. Jika ketemu MP-nya sama dengan 300 kali 40 dibagi 60 ya. Berarti masa P-nya adalah 200. Nah, ini coret tinggal 5 ya. 5 ya 200. Kali 4. Itu ya, 200 tadi kalau gram ya 200 gram. Betul nggih? Jawabannya Oke. Oke. Jawabannya A. Gitu ya. Wih, di screenshot dicoret warna abang nanggon A, simpan ngono tadi Ini sih apa? orang itu. Curah abang ini. Yes. Mana ini? Oke. Ya itu tadi. Berikutnya tentang lensa. Ya. Tentang lensa itu ada dua jenis saja tentang lensa itu. Jadi ada lensa
dioptri, rumusnya rabun jauh. Ada rabun jauh. Kan kalau pakai kacamata negatif ya, maka kekuatan lensanya P, kekuatan lensa itu adalah min 100 dibagi PR. Apa itu P? P itu adalah kekuatan lensa. Kekuatan lensa. Itu Bu, kalau kita biasanya ke toko-toko itu loh. Lensanya piro? Plus setengah, plus 1,5 gitu loh Bu. Itu dioptri ya, satunya dioptri. 1 minus 1 ya. Nah, PR itu titik jauh. Titik jauh. Ya, titik jauh. Itu kalau rabun jauh. Yang kedua, rabun dekat. Biasanya usianya 40 ke atas wis mulai kayak kacamata gitu. Rabun dekat. Belum ya? Belum. Ya. Jadi kalau lihat dekat-dekat itu rabun tuh. Kalau kecuali yang merah-merah itu enggak rabun. Jelas itu, Pak. Kebalik aja kelihatan. Ya, kekuatan lensanya itu adalah 100 dibagi jarak normal dikurangi 100 dibagi dengan titik dekat, gitu ya. Jadi SN itu jarak normal. Jarak normal dari P itu wis iki tok wis kalau sing aneh. Ya, rabun jauh sama rabun dekat. Contoh, Budi rabun dekat memiliki titik dekatnya 50. Ibunya menawarkan kacamata dengan kekuatan negatif 1 dioptri. Jika titik dekat normalnya 125, tindakan Budi yang paling tepat. Oke, titik normalnya 25. Berarti kan tadi 100 ya? Ya, langsung rabun dekat ya. Oke, kita rabun dekat. Berarti kan langsung sini ya, orang sini ya. Maka kekuatan lensanya itu adalah 100 dibagi 25 dikurangi 100 dibagi 50 sama dengan 4 dikurangi 2 sama dengan 2. Jadi Budi harus menolak karena yang dibutuhkan rabun dekat. Lensanya apa? Rabun dekat butuh lensa rabun dekat kayak ini cembung. Lensa rabun dekat itu butuh lensa cembung. Kekuatan dioptrinya 2 dioptri. Jawabannya D. Gitu ya. Bu, kalau punya anak atau siswa kita ada yang rabun jauh kan pakai lensa cekung ya. Gitu. Kalau orang tua kan lensanya cembung ini. Lensa cembung. Gitu ya. Amelia memakai lens kekuatannya negatif 5 dioptri. Jika titik jauhnya jadi titik jauh yang bisa dilihat Amelia, oke. Dia pakai negatif. Memakai lensa dengan kekuatan negatif. Ini berarti min. Ya. P sama dengan PR. Ya, berarti PR-nya 0,5 bukan. Itu jauh ya, PR-nya itu adalah negatif 100 dibagi min setengah. Ya, 0,5 atau min setengah ketemunya 200 tok berada negatifnya 200 apa negatif 200? Putar lebih dari jam 9 enggak apa-apa ya. Apa? Supaya dia ngapunten lebih dari. Fisikanya itu belum. Langsung ya. Lanjut Pak, lanjut. Terakhir. Terakhir. Sampai wah. Bu, listrik itu ada 2 jenis. Rangkaian. Lanjut Pak, lanjut. Rangkaian seri sebentar. Listrik itu yang dibutuhkan V sama dengan I kali R. Ini udah terkenal ini ya. V itu volt, I itu ampere, R itu tahanan. Ya. Dan I itu di dalam adalah Q dibagi T. Q ini kolom muatan. Ini yang paling
Jadi istilah populer kan V sama dengan I kali R ini ya. Ini sederhana banget, ini di kelas di SD sering keluar. Ya. Nah terus dalam listrik ada dua rangkaian. Yang pertama rangkaian seri. Yang kedua rangkaian seri. Terserah wis. Pokoknya tulisan itu. Paralel. Yang seri yang gini dulu, yang rangkaian seri gabung, gitu ya. Gitu ya. Nah, Bapak Ibu, di sini itu di setiap beban itu dia punya VIR, punya V, punya I, punya R, punya V, punya I, punya R, gitu ya. Ada V1, I1, R1, V1, I1, R1, V1, I1, R1 gitu. Jadi punya gitu. Bagaimana hubungan mereka itu? Kalau rangkaiannya seri, R totalnya itu R total, tahanan totalnya itu tinggal R1 tambah R2 tambah R3. Itu tahanan totalnya. V-nya bagaimana? V totalnya sama dengan V1 tambah V2 tambah V3 gitu. Kalau I-nya, kalau arusnya sama, di mana-mana arusnya sama. Arus ini sama dengan arus yang pertama, sama dengan arus yang kedua, sama dengan arus yang ketiga. Jadi arus yang mengalir itu sama aja, arusnya sama, kekuatan arusnya sama, gitu, ya. Kekuatan arusnya sama. Itu. Kalau rangkaian paralel, satu dirangkai paralel loh, Ibu ya. Nah, dirangkai paralel kayak gini, ya. Juga sama, di sini ada VIR, di sini ada VIR, di sini juga ada VIR, V1, I1, R1, V2, I2, R2, V3, I3, V3 gitu dan seterusnya. Ya. Bagaimana hubungannya? Hubungannya itu adalah seper rangkaian R total itu sama dengan seper R1 ditambah seper R2 ditambah seper R3. Itu apa namanya? R totalnya. Bagaimana dengan V-nya? Voltasenya sama, semuanya sama. V total itu ya di mana-mana sama. V1 sama dengan V2 sama dengan V3 dan seterusnya. Nah, kalau I-nya beda. I totalnya itu sama dengan I1 ditambah I2 ditambah I3. Ngoten Bapak Ibu ya. Ya sini dulu pahami. Rangkaiannya seri itu I-nya di mana-mana sama. Kalau rangkaian paralel di mana-mana V-nya sama. Gitu ya. Yes, terpaksa inggih Pak ya apa maneh lewat. Nggih piye masa enggak Pak? Itu salah, itu enggak mungkin toh. Berarti kan rangkaian hambatan pada gambar berikut 3, 2, 4. Oke, 3, 2, 4. Nah, saya ditakoki hambatan. Kalau hambat. Ini R1 lah, 3. Ini R2-nya 2. Ini R-nya, R3-nya 4. 3, 2, 4. Betul ya? 3, 2, 4. 3, 2, 4. Hambatan total dari ketiga resistor itu adalah hambatan totalnya yang ditanyakan. Ya. Ini dulu dihitung, paralel dulu. Ya. Apa tadi? Kalau paralel. Seper R paralel sama dengan sepertiga ditambah seper 2. Seper R paralel sama dengan per 6 semua ya. Ini 2, ini 3. 5 per 6. Berarti R paralelnya sama dengan 6 per 5. Selesai. Ini jadi diganti dengan 6 per 5. Gitu loh. Nah, ini dengan ini. Hubungannya apa? Seri kan? Ya. Seri loh. Ya, seri. Oke. Ini dulu cari ketemu toh. Nah, jangan terus ini sama ini hitung seri kan? Hitung seri. Yuk, seri berarti R totalnya sama dengan R paralel tadi ditambah R yang ke-3. Ngapunten Pak, saya tulis biar paham gitu loh maksud saya. R paralelnya 6 per 5 ditambah 3. Nah, 4. Gitu ya. Berarti 4 ya.
Berarti 20 ya. 20 tambah 6. 26 per 5. Nah, Berarti 5,2. satu. Betul ya? Jadi 5,1. Iya, 5,2. Ada? 2. Oh ini ada 5,2. 5,2. No. Itu kan gampang tuh Bu Rajani. Bonus. Terakhir. Mulai. Perhatikan gambar susunan hambatan bawah ini. Gitu. Besar kuat arus yang melalui R1. Nah, kuat arus yang melalui R1. Kuat arus yang melalui R1. Ya, sebentar ya. 448 40 volt. 448 40 volt. Tadi yang F-nya itu sama nih. Ding. Di sini ada VIR. R1-nya 4. Di sini ada VIR. R2-nya 4. Di sini ada VIR. R3-nya 8. VIR. R3, 3, 3. VIR. 2, 2. P1, 1. Ini ada 40 volt. Yang ditanyakan ini Bu ya. Yang ditanyakan ini ya. Oke, berarti butuh V. Butuh V1. Gitu ya. Butuh V1. Oke. Kalau kita lihat ini, kalau kita lihat ini apa namanya, rangkaian ini dengan rangkaian yang ini seri ya, seri. Oke. Kalau seri tadi gimana? Kalau seri tadi ya, kalau saya tadi apa namanya, I-nya mana-mana sama, I-nya di mana-mana sama. Itu ya, cuma VIR hambatannya belum, I-nya belum. Cari dulu R, kita cari R total. Cari R total. Ya, apa itu? R total itu cari dulu yang ini. Cari per R paralel sama dengan 1/4 dari 2. Yes. Berarti kita punya R totalnya 2 ditambah 8. 10. Ya. R totalnya ini 2 ditambah 8. 10. R totalnya ketemu 10. 10. Yes. Berarti V sama dengan I kali R. V-nya 40, I-nya ditentukan, R-nya ketemu 10 tadi totalnya. Di sini I-nya 4, ya. Di sini I-nya sama dengan 4. Di sini juga itu, I-nya 4. Kenapa? Karena pada posisi paralel I-nya sama. Pada posisi seri
I-nya sama. Gitu ya. Pada posisi seri, I-nya sama. Nah, sekarang kita bicara ini. Ya, kita bicara ini. Kita bicara yang hijau ini. Tadi I-nya berapa? I-nya 4. Ini R-nya 4, ini R-nya 4. Ini tadi 2. Ya. V sama dengan I kali R. V sama dengan I-nya 4, R-nya 2. Berarti ketemu 8. Berarti V-nya di sini adalah 8. Artinya apa? V1-nya sama dengan 8. V2-nya sama ya, kalau di seri, kalau di paralel itu V-nya sama. Nih, kalau di paralel V1 sama dengan V2 sama dengan V3 dan seterusnya. V-nya sama, di mana-mana 8, gitu ya. Akhirnya kita dapatkan dari sini tetap sama ya. V-nya 8, I-nya 4, I-nya ditanyakan. Berarti ketemu I-nya cuma 2 ampere. Aduh Pak, rumusnya kali R bulat kok ngono Pak. Jadi nggak bulat. Kalau nanti coba pahami pelan-pelan Ibu ya. Nggih. Itu. Akhir wis. Rangkaian listrik terdiri dari 3 buah lampu memiliki hambatan sama besar dipasang secara paralel. Dipasang secara paralel. Dipasang secara paralel. Memiliki hambatan sama besar. Podo. R-nya sama. R sama. Ya. Terus dihubungkan dengan sumber tegangan sehingga menjadi rangkaian tertutup. Bila hambatan penggantinya R totalnya 2 ohm. R totalnya sama dengan 2,5 ohm. Kuat arus mengalir 2 ampere serta hambatan dalam sumber tegangan. Hambatan di sini ada hambatan. Ada R-nya adalah 0,5 ohm. Maka yang ditanyakan hambatan masing-masing lampu. Berarti ini pengecoh aja ini. Ya, karena yang ditanyakan adalah hambatan masing-masing lampu. Yuk, mulai main-main R saja, ya. R total. Itu apa? Sama dengan R total itu sama dengan R paralel ditambah R-nya tegangan. Gitu. R totalnya 2,5 sama dengan R paralel ditambah 0,5. Paralel dengan lagi 2,5 2. Gitu ya, itu R paralel. Yang ditanyakan apa? Maka hambatan masing-masing lampu. Masing-masing lampu kembali lagi ke bentuk ini. Seper R paralel sama dengan seper R ditambah seper R ditambah seper R. Karena sama-sama itu. Ya. Berarti ketemu seper R paralel sama dengan 3 per R. Ya, jadi R-nya sama dengan kali 2. 6. Itu 6 ohm. Alhamdulillah selesai sudah latihan sampai 11/4. Punten Aida sampai 11/4. Baik. Sampai Bapak. Jen, kenapa-napa?
Nomor HP saya Jazakallah khairan kasih. 56 48 49 48 45. Tahu nggak nama istri saya? Siap. Siapa, Pak? Ini. Ini katanya mau masuk, Pak. Nama ini. Ini orang Jepang, Pak. Atau dibalik jadi? Oh. Siswa dapat melaksanakan fotosintesis, misalnya begitu. Nah, maka cara mengukurnya bagaimana? Nah, terus cara penilaiannya bagaimana? Itu yang sering keluar kata dari bocoran dari Daljab 1, 2, 3 itu yang sering keluar Bapak Ibu. Jadi tentang pedagogi IPA-nya. Bapak Ibu apakah bisa menentukan indikator, menentukan kemudian penilaian dalam dalam IPA, begitu. Kemudian selain itu yang juga sering muncul dari bertahun-tahun adalah ini Bapak Ibu. Diberikan langkah metode ilmiah secara acak, peserta dapat mengurutkannya dengan benar. Oke. Metode ilmiah itu sudah kita pelajari dulu di modul 3 ya Bapak Ibu. Di modul matem IPA KB1, nanti silakan dibaca, semuanya ada di sini. Tentang metode ilmiah, langkah-langkah metode ilmiah itu apa? Ada, silakan dibaca Bapak Ibu. Mulai dari Oke. Mulai dari ini metode ilmiah. Kelihatan ya Bapak Ibu, metode ilmiah? Oke, nanti Bapak Ibu akan ditanya, biasanya pertanyaannya itu apa rumusan masalahnya? Kadang balik lagi apa pertanyaan hipotesisnya, kemudian variabelnya apa, variabel terikat, variabel bebasnya apa, itu yang nanti akan dijadikan pertanyaan, biasanya dibolak-balik Bapak Ibu. Jadi misalnya ya peserta A mendapatkan pertanyaannya tentang variabel, peserta B pertanyaannya hipotesis, peserta C pertanyaannya rumusan masalah. Jadi pernyataannya itu sama tapi pertanyaannya berbeda. Itu yang sering kali muncul. Jadi silakan Bapak Ibu pelajari metode ilmiah itu langkah-langkahnya apa saja. Mulai dari merumuskan masalah, kemudian melakukan percobaan, itu semuanya nanti Bapak Ibu pelajari ya lagi nggih. Oke, itu nanti bisa Bapak Ibu baca di sini dan juga ada di ini akan saya berikan modul ringkas dari yang tak berapa tahun kemarin. Oke, sebentar. Saya contohkan beberapa soal dulu. Oke. Nah ya. Oke, ini Bapak Ibu. Kelihatan ya? Nomor 2. Variabel bebas pada percobaan pengaruh kadar terhadap pertumbuhan tanaman adalah. Nah, ini variabel. Ingat apa ya Bapak Ibu? Variabel bebas, variabel terikat. Ingat pembuatan Bapak Ibu? Oke, kalau diam saja berarti masih perlu belajar lagi ya Bapak Ibu. Oke, ya, nanti belajar lagi ya Bapak Ibu. Jadi seperti penelitian Bapak Ibu itu ada variabel bebas, ada variabel terikat. Pengaruh kadar pupuk ini adalah variabel bebasnya karena dia tidak diikat, tidak tergantung oleh siapapun. Nah, kalau pertumbuhan tanaman itu adalah variabel terikatnya. Artinya begini, dengan banyaknya pupuk maka tanaman itu akan semakin bertumbuh. Itu yang dinamakan variabel terikat. Sedangkan variabel bebas itu adalah yang mempengaruhi. Nah, misalnya judulnya Ibu, pengaruh model PBL terhadap hasil belajar. Nah, PBL itu sebagai variabel bebasnya, hasil belajar sebagai variabel terikat. Nah, ini silakan sekali lagi dipelajari ya Bapak Ibu. Oke, aduh waktunya mepet sekali. Oke. Setelah metode ilmiah silakan dibaca di modul 3 KB1. Setelah itu Bapak Ibu ada modul
model sistem pernafasan perut dan pernafasan dada. Ini Bapak Ibu pelajari, ciri-cirinya pernafasan dada itu menggunakan rongga dada, sedangkan kalau pernafasan perut nanti ada diafragmanya. Akan lebih baik Bapak Ibu belajar melalui YouTube, itu nanti akan jelas bagaimana proses pernafasan perut dan dada. Oke. Kemudian pencernaan makanan. Nah, ini proses tentang pencernaan makanan. Nanti Bapak Ibu belajarnya adalah proses pencernaan makanan mulai dari mulut, kemudian masuk ke kerongkongan, ke lambung, lalu usus besar, kemudian ke anus. Nah, itu Bapak Ibu pelajari. Nah, nanti di situ mungkin pertanyaannya terkait beberapa bagian-bagian tubuh tersebut. Silakan dipelajari. Kemudian ada tentang diastul atau sistul. Ini terkait dengan proses peredaran darah. Nanti silakan Bapak Ibu pelajari tentang proses peredaran darah dan juga tentang ini Bapak Ibu. Misalnya biasanya mungkin akan diberikan, nggak mungkin diastul itu apa, sistul itu apa, mungkin pertanyaan begitu. Tapi nanti, ini suara siap ya? Oke. Bukan saya. Apa namanya? Jika diastol segini, diastol itu biasanya adalah yang ini Bapak Ibu, tekanan darah yang di atas dulu 110/70. Nah itu diastol segini, sistol segini, apa yang terjadi? Ya, masuk apa? Masuk apa namanya? Artinya begini. Oh, sistol itu yang atas, diastol itu yang bawah. Kalau sistolnya segini, diastolnya segini, dia termasuk apa? Hipertensi atau hipotensi. Nah, itu apa? Hipertensi atau darah tinggi atau darah rendah. Nah, kemungkinan yang akan terjadi apa? Nah, itu yang Bapak Ibu perlu pelajari tentang sistol dan diastol. Kemudian ini tulang diberikan pernyataan tentang rongga dada, peserta dapat mengidentifikasi tulang-tulang yang bentuk rongga dada. Jadi Bapak Ibu pelajari tentang tulang-tulang. Nah, di sini ada di modul ini, nanti silakan juga Bapak Ibu baca. Ini ada rangkuman tentang rangka atau tulang. Nah, jadi pembentuk tulang, ada rangka aksial, rangka apendikuler. Nah, ini silakan dipelajari. Memang banyak Bapak Ibu, saya juga tahun kemarin yang mendampingi ujian tuh ya, waduh pertanyaan ini lumayan. Nah, tapi saya dengar untuk tahun ini lebih banyak pedagoginya. Alhamdulillah, mungkin kalau pedagogi lebih bisa dinalar nih Bapak Ibu. Oke, setelah itu ini tadi sudah dijelaskan oleh Pak Fajar. Jadi ada beberapa benda terkait konduktivitasnya. Jadi bagaimana bisa menghantarkan listrik atau menghantarkan panas itu didasarkan dari kemampuan konduktivitasnya. Nanti ini silakan dipelajari. Setelah itu ini tadi sudah tidak saya bahas. Nah, ini Bapak Ibu, ini ada di modul 3 KB 4. Di modul 3 KB 4 itu tentang IPBA atau bumi dan alam semesta. Jadi nanti akan ada perbedaan antara kalender Masehi dan kalender Hijriah. Berapa lama Bapak Ibu perbedaannya? Berapa hari? Kalau saya boleh tahu dari Bapak Ibu guru SD ini. Oke, ya 11 hari. Nah, kemungkinan nanti akan ditunjukkan kalau Idul Fitri tanggal segini, kemudian tahun depan Idul Fitri tanggal segini, tahun depannya lagi Idul Fitri tanggal berapa. Nah, ini disebabkan juga karena apa? Juga Bapak Ibu pelajari. Kalau Masehi kan karena revolusi bumi, kan revolusi bulan. Nah, silakan Bapak Ibu pelajari. Tuh. Kemudian ini Bapak Ibu, bencana alam akibat endogen dan eksogen. Bapak Ibu pelajari dulu endogen itu apa, eksogen itu apa. Kalau endogen itu kan tenaga yang dari dalam. Misalnya bisa terbentuk gunung, kemudian gempa bumi. Nah, itu contoh-contoh bencana alam yang disebabkan oleh eksogen. Kemudian longsor itu kan gara-gara pergerakan di dalam tanah, itu endogen. Endogen itu di luar, di dalam. Kalau eksogen itu di luar. Di luar
Contohnya air, kemudian organisme, kemudian suhu angin, itu yang akan mempengaruhi permukaan bumi dan juga bisa menyebabkan bencana alam. Nanti silakan Bapak Ibu pelajari. Oke, kemudian di sini disajikan ini permasalahan, saya rasa ini cuma nalar Bapak Ibu. Kemarin saya tanyakan ke teman saya yang sudah UP, yaitu memang lebih banyak pertanyaan-pertanyaan yang menalar. Oke, penalaran. Tapi tetap Bapak Ibu sebelum menalar, Bapak Ibu harus tahu dasarnya dulu. Sebelum menalar ya, kan harus tahu ilmunya dulu baru dinalar. Nggak mungkin nalar kalau nggak belajar dulu. Oke, itu saja saya rasa Bapak Ibu. Silakan silakan diperdalam. Oke, kalau ada pertanyaan silakan bisa ditanyakan nanti by WA nggih monggo. Saya rasa sudah punya nomornya, bisa ditanyakan ke admin. Oke, saya itu dulu Bapak Ibu. Mohon maaf karena juga harus wawancara. Wawancara dengan Pelia. Mungkin yang Bapak Ibu yang sudah ditunjuk, monggo kita sama-sama ke wawancara dengan penyelia. Semoga diberikan kelancaran Bapak Ibu, sekali lagi semoga diberikan kelancaran dan kesehatan, tetap dijaga. Amin. Amin. Dengan baik. Oke Bapak Ibu, saya rasa sudah cukup. Oh, wawancara sudah selesai. Oh, yang dengan mahasiswa mungkin ya. Yang belum. Oke, sebentar saya harus masuk. Oke, Bapak Ibu.